Tapi yang jelas untuk air hujan sendiri, ya kalau kita tidak bisa mensiasati atau kita tidak bisa mengantisipasi, ini ancaman tersendiri buat tanaman, ya, tanaman. Karena apa? Dengan adanya air hujan yang tinggi, intensitas hujan yang tinggi, secara otomatis akan menurunkan pH tanah. Karena begitu pH drop, pH turun, ini untuk penyakit sudah mulai banyak ya. Terutama nanti ada penyakit untuk Fusarium. Fusarium itu ialah layu pada akarnya sudah mulai akan habis. Ya, ini kelihatan sekali untuk Fusarium, dan ini perlu diketahui untuk tanda-tandanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi menemani teman-teman semua ya yang bercocok tanam. Untuk musim hujan saat ini sudah lumayan sering ya. Ini untuk air hujan ini sebenarnya berkah, manfaat, dan fungsinya sangat luar biasa. Tapi yang jelas untuk air hujan sendiri, ya kalau kita tidak bisa mensiasati atau kita tidak bisa mengantisipasi, ini ancaman tersendiri buat tanaman, ya, tanaman. Karena apa? Dengan adanya air hujan yang tinggi, intensitas hujan yang tinggi, secara otomatis akan menurunkan pH tanah. Nah, untuk pH tanah kemarin kita sudah berusaha untuk mengangkat, yakni dengan adanya penambahan dolomit ya, atau kapur pertanian atau kapur. Yang jelas itu semuanya bisa sangat membantu untuk menaikkan pH. Ada juga yang menggunakan yang namanya abu bakar ya, abu bakar kayu. Nah, itu juga sangat bagus ya, karena kandungan silikanya yang tinggi. Nah, untuk porang yang mulai terkena air hujan, ya, ini dampaknya juga dahsyat luar biasa, karena begitu pH drop, pH turun, ini untuk penyakit sudah mulai banyak ya. Terutama nanti ada penyakit untuk Fusarium. Fusarium itu ialah layu pada akarnya sudah mulai akan habis. Ya, ini kelihatan sekali untuk Fusarium, dan ini perlu diketahui untuk tanda-tandanya ya. Tanda-tanda untuk tanaman kita yang kena Fusarium itu pada waktu pagi sekitar sampai dengan jam 10, jam 11 lah. Jam 10 itu masih seger, oke. Nah, untuk terkena matahari sedikit, siangnya itu biasanya agak layu. Nah, untuk sore hari nanti kembali seger lagi. Ya, ini tanda-tanda untuk penyakit kita yang terkena Fusarium atau jamur di akar. Nah, ini perlu diantisipasi. Ya. Jamur-jamur yang kedua, yakni jamur batang, jamur busuk batang atau untuk umbi, yang kelihatan mungkin di batangnya itu putih-putih. Ya, untuk busuk batang sendiri itu nanti lebih ganas, karena begitu batang nanti kena jamur yang putih-putih, kalau tidak bisa ditanggulangi dari awal, itu nanti batangnya akan patah, dan umbinya pun juga akan busuk. Nah, untuk antisipasi kemarin sudah kita bahas ya, untuk jamur fungisida dengan sistem fungisida kontak. Nah, untuk fungisida yang kita gunakan ya, kemarin sudah ada kita bahas untuk unsur yang kita pakai, rata-rata menggunakan unsur yang kandungannya mankoseb ya. Karena itu untuk fungisida kontak pada dasarnya efektif untuk mencegah adanya jamur-jamur yang menular. Nah, yang kedua, ya ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman. Karena intensitas hujannya yang cukup tinggi, saya harapkan nanti untuk drainase ya, untuk pengairan pembuangan air. Ya, pembuangan air itu semaksimal mungkin. Dan untuk lahan-lahan yang tergenang air, ya, itu sebaiknya lebih dituntaskan. Apalagi kalau lahan-lahannya yang di naungan. Nah, itu untuk intensitas cahayanya kurang, rawan sekali terhadap penyakit itu. Itu yang pertama yang kita harus maksimalkan ialah drainase ya, pembuangan airnya supaya tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua ya,
Yang kedua, coba selalu ngecek ya untuk teman-teman petani. Sebaiknya mau nggak mau kalau kita memang konsentrasi ke petani itu pada dasarnya kita harus mempunyai untuk pH meter tanah. Nah itu tolong pH meter tanah nanti juga dicek seberapa lah pH tanahnya itu. Kalau pH tanahnya itu sebenarnya masih angka 5,5 ke atas, 5,5, 6, 6,5 itu lumayan masih bagus. Ya, tapi untuk 5,5, 5 sendiri ya perlu hati-hati. Karena di situ nanti akan sangat rawan kena jamur, baik itu Fusarium maupun busuk batang. Nah, ini yang kita lakukan, nah, itu dengan perawatan. Nah, ini untuk teman-teman yang kemarin umbinya tidak dibongkar atau dilanjutkan, ya, umbi yang 1 tahun tidak dibongkar langsung dilanjutkan. Ini sangat lebih beresiko ya, sangat beresiko untuk terkena jamur. Dan ini di situ mau nggak mau perhatikan yang namanya drainase air, ya, pembuangan airnya diperhatikan. Terus yang kedua, segera melakukan pembantuan untuk menaikkan pH tanah. Nah, ini dengan cara penambahan kapur dolomit lagi. Ya, bisa saja penambahan kapur dolomit itu nanti tidak sekali atau 2 kali, berkali-kali. Ya, bisa sistem kalau yang tidak pakai mulsa bisa ditabur di atasnya. Ya, kalau yang memakai mulsa ini ya dikocor dengan air, nanti disiramkan di situ. Untuk di pertanian biasanya untuk pengkocoran atau penambahan untuk membantu penaikan pH itu dengan kapur tohor ya. Kapur tohor. Nah, untuk yang lain itu sebagian ada yang mencoba atau mempunyai pendapat tersendiri, yakni dengan abu ya, abu yang dikocorkan, karena abu itu sendiri juga silikanya tinggi. Ya, silika sendiri itu pengaruhnya untuk menaikkan pH memang dari silika yang baik, yang bagus, yang banyak, secara otomatis pH-nya akan terangkat naik. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk lahan-lahan yang pH-nya turun, yang segera mungkin diangkat. Karena apa? Mikroorganisme itu hidupnya nyaman sekali dengan pH-pH yang netral. Kalau di tanaman kita sudah pH netral, saya yakin untuk penyakit pun akan banyak berkurang. Terus untuk khusus untuk tanaman-tanaman yang sudah terserang jamur, ya, Nah, itu sebaiknya untuk tanaman-tanaman yang kena jamur itu diperlakukan khusus ya. Karena apa? Jamur Fusarium itu mengalir dengan air hujan. Ya, begitu hujan dia akan ikut aliran air itu menyebar kemana-mana. Jadi yang perlu dilakukan ialah pencegahan khusus ya untuk tanaman-tanaman yang sudah terkena Fusarium. Perlakukan dengan baik, bahwa Fusarium itu langsung nanti juga selain pH-nya diangkat, tanaman itu sangat perlu untuk diobati dan jamurnya dimatikan. Ya, kemarin kalau cara mematikan mungkin kita dengan fungisida Mancozeb itu kita kocorkan. Nah, karena itu fungisida kontak. Nah, untuk penambahan lagi, yakni untuk fungisida yang sistemik, nah, itu silahkan nanti untuk diaplikasikan, karena itu nanti akan sangat membantu ya, untuk pencegahan. Karena untuk mengobati tentunya nanti dengan adanya yang sudah terserang kena jamur itu saya yakin untuk pertumbuhan umbinya sudah tidak maksimal lagi. Bisa sampai tua, bisa hidup lagi. Karena itu nanti begitu akarnya habis akan membentuk akar baru, secara otomatis pertumbuhannya sudah terhambat. Nah, untuk menjaga itu supaya tidak ke samping-sampingnya kepada tanaman kita yang lain, perlu dilakukan pencegahan dan perawatan ya. Ini penting sekali untuk para petani ya, mengenal penyakit yang ada pada tanaman porang, mengantisipasi segala sesuatu yang membuat tanaman kita itu tidak akan tumbuh secara maksimal ya. Itu hal-hal yang harus diketahui petani ya, untuk masalah penyakit ya. Untuk masalah penyakit yang jelas, pH tanah sangat berpengaruh tinggi. Usahakan untuk menaikkan pH dengan cara apapun ya, dikocor dengan dolomit boleh, ditabur dengan dolomit boleh, atau
dengan hal-hal yang lain, dengan penambahan abu, itu juga boleh, karena itu akan membantu menaikkan pH. pH yang bagus tentunya akan membuat tanaman kita itu sehat. Tanaman yang sehat membutuhkan pH yang baik, bakteri yang baik itu membutuhkan rumah yang baik ya. Dengan adanya pH yang normal, secara otomatis bakteri mikroorganismenya tumbuh bagus. Yang kedua nih, unsur zat-zat yang ada di tanah itu bisa terurai secara maksimal sehingga tanaman itu menyerapnya luar biasa. Mungkin dari saya cukup itu dulu ya. Berkah selalu buat teman-teman semua. Tak lupa kita mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.